dibuka ya. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Departemen Bedah FK Unan, RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dr. Daan, kepada Ketua Program Studi Ilmu Bedah FK Unan, Dr. John Effendi, dan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti kuliah subuh dengan judul atau topik yaitu prinsip amputasi. Kita langsung mulai saja ya, Dok. Kepada Dr. Rizky kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Departemen dan juga Ketua Program Koordinator Program Studi PPDS Bedah dan mungkin juga PPDS Ortopedi juga bergabung ya pagi ini untuk kita sama-sama diskusi. Pagi ini kita akan diskusi mengenai prinsip dasar amputasi ya. Jadi ini cuma pengantar saja, mungkin nanti ada topik-topik lain yang lebih spesifik ya untuk amputasi karena memang begitu banyak level amputasi itu akan banyak pembahasannya dengan teknik yang sangat berbeda, eh, poin-poin yang menjadi perhatian kita juga sangat bervariasi dan juga rehabilitasinya sangat bervariasi sekali. Jadi sangat banyak yang kita harus bahas dalam amputasi ini sebenarnya. Mudah-mudahan nanti dengan narasumber-narasumber lain bisa kita bahas masing-masing bagian tersebut. Jadi secara definisi amputasi itu kita membuang sebagian dari tungkai ya, sebagian dari tungkai baik itu ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah. Ada ekstremitas itu yang terdiri dari 2 tulang dan ada yang 1 tulang gitu ya. Jadi kita memotong gitu ya, mulai dari bagian tertentu sampai ke distalnya. Kalau kita memotong itu melalui sendi, itu kita sebut dengan disartikulasi ya, bukan amputasi. Jadi sering kita menganggap amputasi itu adalah suatu proses operasi yang sederhana gitu ya, yang sederhana. Dan juga dianggap merupakan suatu penyelesaian dari kegagalan suatu operasi. Padahal amputasi itu merupakan suatu proses awal dari suatu rekonstruksi. Jadi bukan satu hal yang gampang gitu ya. Ini ada yang mencoret, bisa dihapus itu siapa itu? Nanti sepanjang slide dia akan seperti coretan itu nanti. Yang pakai iPad ya siapa? Kayaknya Gunawan deh tadi yang itu. Bisa tolong dihapus dulu coretan itu. Atau dari saya ya? Enggak ya? Enggak kan? Jadi perlu kita pahami bahwa kalau kita memulai suatu amputasi, kita harus juga memahami bagaimana merekonstruksi setelah itu ya, karena itu bukan suatu yang selesai dengan kita memotong saja. Setelah itu kita harus bertanggung jawab merekonstruksinya, sehingga pasien bisa memiliki tungkai atau lengan yang mempunyai fungsi optimal kembali, gitu ya. Harus kita pikirkan dengan baik. Ini sekedar sejarah lah ya, karena dari zaman dulu ternyata dari abad yang sangat lama sekali, zaman Babilonia, Hippocrates, itu
sudah di apalah ya, sudah ada catatan-catatan mengenai usaha-usaha melakukan amputasi. Karena mungkin kasus-kasus yang memiliki indikasi amputasi dari dulu sudah pasti sudah ada gitu ya. Jadi dan ini mungkin teknik operasi yang dahulu dianggap gampang gitu ya, dengan memotong saja ujung dari tungkai ataupun lengan. Nah, di sini dari zaman dahulu sudah diketahui beberapa teknik adanya dokter-dokter bedah atau dokter zaman dahulu melakukan tindakan amputasi pada pasiennya. Ini mungkin salah satu lukisan ya yang menggambarkan bagaimana zaman dahulu orang mengamputasi ya. Anestesi belum berkembang dengan baik, teknik amputasinya juga sangat sederhana, gitu ya. Jadi orang harus memegang dengan banyak orang terbayang aja dulu, gitu, seperti ini ya, dan lalu dipotong. Ya. Lalu ujungnya itu nanti dicelupkan kepada minyak dan lain-lain ya, supaya dia menghentikan perdarahan dan juga ujung-ujung ekstremitasnya menjadi scar dan lain-lain. Secara epidemiologi pastilah di berbagai negara angkanya bermacam-macam gitu ya. Ini salah satu penelitian lah ya bahwa banyak sekali ya, hampir 20.000 sampai 30.000 amputasi per tahun. Kita nggak tahu deh angka di rumah sakit kita berapa angka amputasi ya per tahun, mungkin bisa menjadi satu penelitian deskriptif gitu ya. Usia rata-rata 50 sampai 75 tahun. Yang paling banyak itu adalah pada ekstremitas bawah dan secara gender laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ini juga satu penelitian di Nigeria ya mengenai indikasi amputasi yang dilakukan di sana. Itu paling banyak itu trauma, pasti ya, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, kecelakaan kerja. Lalu ada penyebab-penyebab lainnya seperti tumor, gangren, infeksi, arterial disease, dan luka bakar. Bagaimana kita mengklasifikasikan suatu amputasi? Itu secara settingan tindakannya bisa itu karena suatu tindakan emergensi, traumatik, atau suatu tindakan elektif, gitu ya. Nah, dari segi apanya klasifikasi lain itu amputasi juga bisa dibagi sebagai profesional amputasi sementara ataupun bisa definitif amputasi. Mungkin ini lebih berkaitan kepada tindakan rekonstruksi setelah itu, gitu ya. Lalu dari segi teknik operasinya ada yang open dan ada yang close. Pembagian klasifikasi berdasarkan prostesis yang akan digunakan itu bisa amputasi yang bersifat end bearing ataupun ada yang cone bearing atau non end bearing. Lalu dari segi penamaannya macam-macam ya, level dan penamaannya. Ada yang Geriti stroke, ada yang Syme, Porogoff, Chopard, Lisfranc, Ray amputasi dan lain. Pembagian yang paling sering kita gunakan adalah level amputasi pasti ya. Pada upper extremity mulai dari atas ya, shoulder disartikulasi, amputasi lengan atas, amputasi lengan bawah, wrist disartikulasi dan masing-masingnya ini ada level-levelnya ya. Ada yang short, ada yang long dan lain-lain. Silakan nanti lebih didalami ya. Dan masing-masingnya ini mempunyai teknik dan spesifikasinya masing-masing. Sangat berbeda sekali ya. Karena amputasi ini sangat tergantung kepada susunan anatomis yang ada di sana. Bagaimana kita mengidentifikasi neurovascular bundle, bagaimana kita mengidentifikasi otot-ototnya gitu ya. Dan juga bagaimana kita memperkirakan prostesis yang akan kita gunakan sehingga levelnya juga harus kita cermati dengan baik. Jangan sampai setelah kita melakukan amputasi, prostesis tidak bisa dipasangkan dan tidak bisa berfungsi dengan baik pada pasien kita. Pada ekstremitas bawah juga seperti itu, berbagai level amputasi, mulai dari bawah, itu ada foot amputation, itu macam-macam ya. Mulai dari ujung jari sampai ke beberapa level di kaki. Ada Lisfranc, ada Chopard, gitu ya, transmetatarsal, ada yang Syme di disartikulasi dari ankle, ada transtibia. Transtibia pun ada beberapa level ya. Ada yang long, short, ultra short, ada knee disartikulasi, ada transfemoral dengan level-levelnya juga, ada hip disartikulasi. Sebenarnya di level atas masih ada hemipelvectomy dan lain-lain. Jadi
berbagai level amputasi dengan teknik yang sangat berbeda. Nah, untuk indikasi secara garis besar itu ada dua ya, ada congenital, ada acquired. Congenital tentunya ada eh, ada kelainan-kelainan kongenital yang mungkin tidak bisa kita pertahankan ekstremitasnya dan lebih baik dilakukan amputasi sehingga kualitas hidup dan fungsinya mungkin akan lebih baik. Acquired tentunya yang didapat ya, penyakit-penyakit yang didapat seperti trauma, vascular disease, luka bakar ya dan lain-lain yang menyebabkan tumor ya yang menjadi indikasi amputasi. Secara umum kita kenal dengan 3D ya. Mungkin ini perlu kita ulang-ulang. Yang junior juga belum pernah mendengar mungkin 3D ya. Ya, ini 3D ya. Yang pertama adalah dead, ekstremitas itu sudah mati ya, sudah gangren, ada apa, itu tidak ada gunanya lagi kita pertahankan. Yang pertama adalah danger, berbahaya dia, kita pertahankan. Apakah itu infeksi yang tidak terkontrol, atau ada tumor yang mungkin kalau dipertahankan tidak mungkin lagi dan cenderung membahayakan. Itu amputasi. Lalu Damnusang ya. Damnusang itu adalah suatu keadaan di mana ekstremitasnya itu tidak jelas lagi fungsinya. Dipertahankan masih meragukan, dipertahankan malah memberatkan gitu ya bagi pasien. Kan banyak itu dia masih ada tungkainya, tapi tidak berfungsi lagi, malah memberatkan, menyebabkan rasa nyeri, menjadi beban ya, pasien harus mengangkatnya dan menggerakkannya dengan susah. Itu akan lebih baik misalnya diamputasi lalu pakai kaki palsu pasien bisa berfungsi dengan baik. Jadi diingat-ingat 3D ya. Eh, Dead sudah mati dia, danger, berbahaya untuk dipertahankan. Malah kalau dipertahankan bisa membahayakan keseluruhan secara sistemik di tubuhnya ya. Kalau tumor bisa menyebar, menyebabkan metastasis di mana-mana. Kalau dia infeksi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan sepsis dan bisa menyebabkan multiple organ failure. Dan itu lebih baik kita source control ya, amputasi dan eh, bisa teratasi sumber yang membahayakan tubuh tersebut. Dan dam Newsang ya, fungsinya sudah tidak jelas lagi. Nah, apa tujuan kita mengamputasi? Tujuan mengamputasi tentunya kita mengeliminasi dan membuang semua jaringan-jaringan yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Apakah itu dia infeksi, tumor, ataupun jaring-jaringan yang menjadi sumber nyeri yang mengganggu kualitas hidup pasien yang tidak mungkin kita atasi lagi. Lalu bagaimana kita bisa mengusahakan luka sembuh dengan baik, ya, sembuh dengan baik. Sehingga nanti kita bisa mengakomodasi pemasangan prostesis dan tungkainya tersebut bisa berfungsi lagi secara optimal. Normal tentu tidak bisa lagi karena kita sudah lakukan amputasi. Tapi pasien bisa menggunakan tungkainya dengan bantuan prostesis dan bisa beraktivitas dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada preoperatif. Tentu kita harus memastikan lagi indikasinya. Bagaimana kita bisa eh, memastikan bahwa pasien ini memang indikasi kita amputasi. Karena ini adalah satu tindakan yang tidak bisa kita mundurkan lagi ya, tidak bisa kita mundurkan lagi. Sehingga dari beberapa rumah sakit dan juga di rumah sakit kita pada pasien-pasien trauma itu untuk amputasi harus diputuskan oleh 3 subdivisi. Ortopedi, plastik, vaskuler gitu ya pada kasus trauma. Harus diputuskan oleh 3 subdivisi, setuju amputasi baru amputasi. Jangan buru-buru kita mengamputasi, ingin menggampangkan mengamputasi pasien. Jadi benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Lalu kita harus pastikan level amputasi kita. Di mana levelnya? Ya, jangan nanti dia terlalu panjang sehingga kita harus mengulang-ulang mengamputasi karena nekrosis lagi, naik lagi, nekrosis lagi, naik lagi, atau kita terlalu pendek sehingga nanti tungkainya tidak berfungsi dengan baik pada pemasangan prostesis. Walaupun memang, walaupun memang saat ini prostesis sudah mengarah kepada
prostesis yang custom, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan level amputasi. Kalau zaman dahulu kan dia tradisional prostesis itu fix gitu ya, minimal panjangnya sekian. Kalau enggak bisa dipasang. Nah, akan tetapi sekarang sudah custom. Walaupun di daerah kita ya belum berkembang begitu baik ya untuk custom prostesis. Dan custom prostesis harganya cenderung mahal, ya, lebih mahal. Dan kita ketahui BPJS tidak menanggung dengan maksimal pengadaan prostesis ini. Kalau tidak salah BPJS menanggung 2,5 juta, 5 juta 1 tahun untuk pengadaan prostesis. Sangat tidak memadai untuk harga prostesis. Lalu kita harus mengakses kondisi umum dari pasien, kondisi umum. Apakah ada komorbid lain gitu ya, yang akan memperberat. Bagaimana kondisi jantung pasien, itu sangat penting sekali kita assess. Bagaimana kondisi paru-paru pasien. Karena perlu nanti dipelajari masing-masing. Kita baca lagi di buku bahwa level amputasi itu akan menentukan oksigen expenditure daripada pasien. Jadi semakin tinggi level amputasi, terutama ekstremitas bawah, itu akan memperberat pasien ketika berjalan menggunakan prostesis. Semakin distal level amputasinya, semakin sedikit tenaga yang digunakan untuk menggunakan prostesis tersebut. Nah, jadi jangan main-main menentukan level amputasi. Lalu rehabilitasi ini sangat penting sekali. Kita harus sudah mengkomunikasikan kepada teman-teman rehapedik preoperasi. Bagaimana rencana pada pasien ini? Apa rencana prostesis yang mereka persiapkan? Apakah level amputasi yang akan kita lakukan sesuai enggak dengan rencana mereka nanti pasca operasi? Persiapan kekuatan-kekuatan otot di upper extremity dan ekstremitas sebelahnya juga sangat penting sekali untuk mempermudah pasien rehabilitasi pasca operasi dan bisa menggunakan prostesis dengan baik. Konseling kepada psikolog itu juga sangat penting walaupun kita tidak rutin melakukan ini karena orang akan kehilangan ekstremitasnya. Pasti dia akan stres, pasti akan kecewa, pasti akan down dia ya. Jadi harus kita konsulkan, kadang-kadang kita butuh psikiater untuk mempersiapkan mental pasien tersebut. Lalu inform concern yang benar, apakah dia sudah benar-benar setuju untuk tindakan kita, lalu kita optimasi semua kondisi pasien supaya tindakan kita berjalan sesuai rencana dan rehabilitasi pasca operasi bisa kita lakukan dengan baik. Nah, jadi tidak sesederhana kita memotong ekstremitas pasien ya. Jadi harus kita rencanakan dengan baik bagaimana masa depan pasien tersebut. Nah, kita cek secara status lokalis, kita harus cek ekstremitas yang akan kita potong. Apakah levelnya sudah benar-benar cocok atau tidak ya? Sudah cocok atau tidak levelnya. Lalu ekstremitas sebelahnya juga kita juga harus cek karena untuk sementara ekstremitas sebelah akan menanggung ya, akan menanggung kekurangan dari ekstremitas sebelahnya. Nah, kondisi pasien secara keseluruhan harus kita cek dengan baik. Fisik, sosial, psikologis, bagaimana dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali. Histori ya, etiologi apa yang akan kita penyebab amputasi ini, komorbidnya, fisikal pemeriksaan fisik, ada skor-skor yang selama ini kita gunakan, contohnya MESKOR pada trauma, crash injury, kita pastikan lagi apakah benar-benar ini indikasi dilakukan tindakan amputasi. Walaupun tidak ada skor yang benar-benar tepat gitu ya, clinical judgment kita sangat penting. Bagaimana sumber daya kita di rumah sakit itu juga perlu kita ukur-ukur. Kadang-kadang pada pasien-pasien yang trauma ekstremitas yang berat, itu mungkin di rumah sakit kita mempunyai potensi untuk limb salvage ya, untuk mempertahankan. Tim microsurgery-nya kuat, tim rehabnya kuat, tim intensive care-nya kuat, mungkin bisa kita pertahankan. Jadi MESKOR dengan cutting point 7 ini tidak absolut, gitu ya, tidak absolut. Mungkin lebih kita bisa pertahankan karena kita punya tim yang kuat.
tim intensive care kita akan bisa mengatasi reperfusion injury dengan baik. Mungkin bisa kita pertahankan. Tim microsurgery kita mumpuni ya, bisa menyediakan waktu dan melakukan tindakan rekonstruksi dan microsurgery dengan baik. Itu bisa kita pertahankan. Tim trauma kita bisa melakukan fiksasi eksternal dan rekonstruksi soft tissue-nya dengan baik. Mungkin messkor yang di atas itu bisa kita lakukan mempertahankan ekstremitas. Atau di rumah sakit kita tidak punya tim yang begitu baik, ya. Intensive care-nya tidak begitu bagus, tim microsurgery-nya tidak tersedia, ya udah. Lebih baik kita amputasi daripada kita operasi berkali-kali. Jadi, bagaimana kondisi klinis, kekuatan kita di rumah sakit itu harus kita ketahui dengan baik. Lalu kita untuk memastikan levelnya, mungkin kita butuh Doppler untuk melihat level perdarahannya vaskularisasinya di mana yang baik, X-ray pada tumor mungkin kita butuh lakukan tindakan-tindakan pemeriksaan untuk memastikan bagaimana penyebarannya sudah sampai di mana saja. Beberapa indikator-indikator laboratorium juga perlu kita optimalkan. Serum albumin itu sangat penting sekali. Apakah albuminnya di atas 3 atau tidak? Karena kalau tidak, nanti bisa menyebabkan skin breakdown-nya, penyembuhan lukanya tidak maksimal. Lalu kita optimasi kondisi-kondisi yang tidak bisa yang belum tercapai dengan baik. Kecuali memang emergensi ya. Kalau emergensi kita harus lakukan amputasi dulu, baru setelah itu kita lakukan optimasi ya sambil berjalan. Tapi kalau amputasi yang masih bisa elektif itu kita optimasi dulu kondisinya ya sehingga pasca operasi kita bisa mendapatkan lebih gampang merehabilitasi pasien. Social assessment ya, ini penting sekali bagaimana dukungan keluarga. Karena pasien pasca amputasi pasti stres ya, pasti stres. Selama ini dia punya kaki, sekarang tidak punya kaki lagi, itu eh, bisa kita bayangkan bagaimana terpuruknya pasien gitu ya. Jadi keluarga harus kita edukasi dengan baik, bagaimana memberikan support kepada pasien tersebut. Bagaimana kondisi di rumah juga harus kita amati dan kita diskusikan dengan pasien. Apakah rumahnya banyak tangga, apakah perlu dipasang pegangan-pegangan pada posisi tertentu, akses kursi roda, dan lain-lain. Bagaimana jalur pasien ke kamar mandi, bagaimana jalur pasien ke ruang tengah, keluar, itu sudah dipersiapkan oleh keluarga sebelum dilakukan tindakan amputasi. Konseling ya, dengan multidisiplin. Anestesi apa yang cocok, ya, ke rehab medik, prostesis apa yang paling cocok untuk pasien tersebut. Kita masuk kepada hal-hal yang perlu kita perhatikan intraoperatif. Mungkin diskusi hari ini hanya dasar-dasar saja ya. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi secara teknis yang lebih mendalam untuk masing-masing levelnya tersebut. Intraoperatif yang pertama adalah bagaimana kita menentukan benar dengan baik, mengukur gitu ya, mengukur level dari amputasi kita jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Level pemotongan kita. Apabila kita salah dalam menentukan level dan kita kata yang lebih bahaya itu kalau kependekan itu nggak bisa balik lagi ya. Walaupun level itu sangat ditentukan oleh banyak hal. Bagaimana kondisi soft tissue-nya, bagaimana ketersediaan prostesis di tempat kita gitu ya. Jangan nanti kita potong, kita bersemangat bisa motong kepanjangan ya, kepanjangan sehingga prosesisnya nggak bisa cocok masuk ya. Nanti kita harus reoperasi lagi untuk melakukan repair stump-nya untuk mencocokkan oleh proses. Kasihan pasien 2 kali balik. Begitu pentingnya kita mengkomunikasikan dengan sejawat rehab medik ya, proses apa yang tersedia. Nah, apa kita harus ketahui mungkin sebelum kita melakukan tindakan amputasi, ideal stump ya. Apa kriteria stump yang ideal untuk pasca operasi. Yang pertama adalah panjang yang optimum. Ya, bukan maksimal, bukan minimal, tapi optimum. Sangat ditentukan oleh ketersediaan dari prostesis kita. Ya. Ujung stump itu harus smooth,
dan bulat ya, rounded. Jangan dibikin peta gitu ya. Jangan terburu-buru ya dalam menyelesaikan operasi kita. Kita harus lihat dengan baik apakah stam kita itu sudah smooth dan rounded. Harus firm ya, tidak boleh tension. Harus firm ya, kita raba. Kadang-kadang tulang soft tissue-nya kita kependekan, kalau tulangnya kepanjakan, lalu kita tarik-tarik ototnya, kita tarik kulitnya sehingga dia tension. Itu sangat tidak mengenakan bagi pasien dan juga akan melamakan ya untuk pemasangan prostesis. Lalu bagaimana kita merekonstruksi otot? Apakah kita akan melakukan mioplasti? Apakah kita akan melakukan miodesis? Apakah ada otot-otot tertentu yang harus kita tempelkan kembali ke tulang, kita miodesis. Misal kita ultra short femur misalnya, transfemoral. Lalu aduktor muscle-nya terlepas daripada tulangnya. Itu kita harus miodesiskan lagi. Kalau tidak nanti pasiennya akan selesai operasi akan pada posisi abduksi. Nah, ini akan menyulitkan sekali bagi pasien untuk berjalan ketika kita pasang prostesis. Jadi tidak sesederhana kita potong lalu kita gabung-gabungkan saja ototnya. Kita harus tahu secara baik bagaimana fungsi-fungsi otot yang akan menunjang penggunaan prostesis dengan baik. Kita putuskanlah apakah ini akan kita miodesis atau akan kita mioplasti. Ya. Lalu bagaimana vascularity dari stam? Levelnya tentu itu gunanya kita Doppler. Apakah pada level itu vaskularisasinya masih baik atau tidak, gitu ya? Atau secara klinis bisa kita lihat ya dengan kembalian apakah ya secara teknik umum kita melakukan debris demam pada soft tissue lah gitu ya. Bagaimana konsistensinya, bagaimana contractility-nya, bagaimana capability of bleeding-nya gitu ya kita lihat ya yang 3C itu ya, 3C. Atau ya paling bagus Doppler di mana level vaskularisasi yang baik. Hati-hati ujung tulangnya ya, ujung tulangnya. Jangan ada spur ya, jangan ada yang tajam ya. Jangan ada yang tajam. Jadi harus kita tumpulkan. Kita gunakan bone file namanya, kikir ya. Kikir atau bahasa medisnya, bahasa kerennya bone file ya. Kita kikir ujung-ujungnya itu, kita bikin dia rounded dan mulus, tidak boleh tajam. Pada level-level tertentu, terutama pada tibia, karena tibia itu bentuknya segitiga, kita perlu lakukan bevel, ya, di bevel dia pada anterior dari tibia tersebut. Ujungnya tidak boleh tension ya. Tension akan menyebabkan iskemik, akan menyebabkan skin breakdown. Nah, ulang-ulang kerjaan kita. Makanya level pemotongan soft tissue dan level pemotongan tulang harus kita ukur dengan baik. Nah, pada ekstremitas bawah dan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, biasanya tipe dari prostesisnya itu akan berbeda. Apakah ini tipenya end-bearing atau non-end-bearing? Pada end-bearing itu kita tidak boleh taruh skarnya di ujung stang. Kita harus taruh skarnya di pinggir dari stang, terutama di anterior biasanya. Kalau yang tidak end-bearing, itu kita bisa taruh fist mode saja, skarnya pada ujung dari stang. Mungkin beberapa kita belum begitu mengerti dengan istilah-istilah ini, mudah-mudahan pada pembahasan berikutnya atau bisa baca buku yang lebih lengkap ya. Nah, ini tradisional ya, level tradisional pada ekstremitas atas ya. 20 cm dari akromion. Pada antebrakii 18 cm dari olecranon. Ini traditional site of election ya, yang prostesisnya itu fix zaman dahulu. Pada lower extremity itu pada atas itu 12 cm dari joint line. Untuk yang cruris itu 14 cm dari joint line. Jadi harus kalau dahulu fix seperti ini ya, walaupun kita sebenarnya bisa long, kita tetap potong pada level ini. Ya. Apalagi kalau kita harus ultra short. Nah ini celaka lagi ya, nanti prosesnya akan sangat sulit sekali. Walaupun saat ini sudah ada proses-proses yang custom, yang bisa menyesuaikan dengan berapapun level amputasi yang kita lakukan. Dari skin itu harus kita lihat dengan baik,
apakah kulitnya itu masih viabel di level amputasi yang kita gunakan, pertumbuhan dari rambutnya, nah apakah vaskularisasi lah gitu ya, apakah masih palpable atau tidak, temperaturnya yang paling bagus ya tentunya kita Doppler ya. Kita pastikan apakah vaskularisasinya masih bagus atau tidak di level itu. Anestesi tentunya sesuai dengan sejawat anestesi apakah dia akan GA ataupun regional. Pada prinsipnya hampir seluruh level amputasi bisa kita lakukan dengan regional anestesi ya. Level ekstremitas bawah bisa dengan eh, spinal, epidural ataupun blok anestesi. Ekstremitas atas pun harusnya sampai level upper level regio shoulder itu bisa dengan blok anestesi harusnya. Ya mudah-mudahan aja sejawat anestesi kita lebih mengembangkan blok anestesi jadi kita lebih nyaman melakukan tindakan operasi. Posisi sebagian besar posisi supine, walaupun pada tindakan-tindakan tertentu seperti disartikulasi sendi panggul dan sendi bahu, beberapa operator juga bisa memposisikan pada posisi lateral decubitus. Penggunaan tourniquet atau tidak itu perlu dipertimbangkan. Ada itu surgeon preference lah ya, bagaimana apakah lebih nyaman menggunakan tourniquet atau tidak. Kalau kita menggunakan tourniquet, kita harus pertimbangkan apakah kita akan lakukan eksanguinasi atau tidak, tergantung dari kasusnya. Ya. Nah, ini secara umum lah bagaimana kita mengukur flap-nya ya, di mana level tulang kita, gitu ya, di mana level tulang kita, apakah kita akan melakukan tindakan fist mount, itu hampir sama, itu berarti skarnya nanti adalah bagi tengah-tengah, nah itu minimal 3/4 daripada lebar eh, ekstremitas yang akan kita amputasi, atau kita akan melakukan flap ya, akan melakukan flap, di mana biasanya pada amputasi-amputasi yang bersifat iskemik itu kita anjurkan kita lakukan flap ya. Untuk yang non iskemik kita lakukan fist mode ya, equal flap ya. Ada unequal flap kalau di buku unequal flap atau yang equal flap atau yang fist mode ya. Nah, bleeding harus kita kontrol dengan baik. Tentunya anatomi harus kita kuasai di mana posisi neurovascular bundle. Ini harus kita amankan dulu ya. Harus kita amankan. Terus kalau yang vaskularisasinya kecil mungkin kita bisa kita koagulasi aja dengan ablator, atau pada pembuluh darah yang besar itu kita harus ligasi. Pada arteri kita biasanya double ligasi, pada vena bisa single ligasi. Biasanya vaskularisasi pas di selevel dengan otot ya. Berbeda dengan nerve kita itu kita potong lebih proksimal daripada otot. Untuk vaskularisasi kita selevel dengan otot. Identifikasi, lalu kita ligasi dengan baik, terutama vaskularisasi yang besar. Ini harus hati-hati sekali. Begitu kita sudah teridentifikasi neurovascular bundle, itu kita bisa lebih nyambat dan lebih cepat dalam melakukan tindakan amputasi. Nah, otot itu motong hati-hati sekali. Sekarang kita lebih banyak menggunakan pemotongan dengan kauterisasi. Walaupun secara teori itu pemotongan dengan pisau amputasi itu lebih baik sebenarnya. Karena ujungnya lebih fresh dan tidak menyebabkan thermal necrosis pada ujung-ujung otot. Minimal kita potong 5 cm dari distal dari tulang. Supaya kita bisa melakukan mioplasti ataupun miodesis dengan baik. Nervus itu harus kita isolasi dengan baik, lalu kita tarik ya, karena kita akan memotong lebih proksimal dari otot. Semakin proksimal itu akan semakin baik, akan lebih mencegah terjadinya neuroma dan phantom limb ya. Nah, otot-otot yang nervus-nervus yang besar, kita ketahui bahwa nervus itu secara anatomi diiringi dengan vascular bundle di antaranya, yang kita sebut dengan vasa nervosum. Ada arteri, ada vena. Nah, pada nervus-nervus yang besar, vasa nervosumnya juga besar. Jadi jangan asal potong saja nervusnya, nanti akan menyebabkan perdarahan pasca operasi. Nah, itu akan menyebabkan hematom dan lain-lain. Itu akan lebih merangsang terjadinya neuroma. Jadi, pada nervus-nervus yang besar lebih baik setelah ditarik, diikat dulu, baru kita lakukan pemotongan dan
biarkan dia retract ke proximal, ya. Karena hal tersebut akan sangat mencegah terjadinya neuroma dan juga phantom limb. Intraoperatif memotong tulang tentunya ini adalah apanya ya, tema utama kita ya. Kita memotong tulang itu adalah tema utama. Ada beberapa teknik pemotongan tulang ya. Mungkin sudah pada mengetahui teknik-teknik pemotongan tulang. Apakah itu dengan kita menggunakan oscillating show, apakah kita menggunakan gigli, atau juga menggunakan multiple drilling ya, yang lalu kita bisa gunakan osteotom ataupun chisel, ataupun kita ya itulah paling ya kita dengan oscillating show yang dengan power tool yang banyak kita gunakan sekarang, gigli show, atau kita punya gergaji tulang, atau kita gunakan multiple drilling ya. Nah, biasanya kita harus periosteumnya kita bersihkan dulu, kita refleksikan ke posterior 1-2 cm, lalu kita protect. Nah, mungkin ini sudah cukup jarang digunakan ya. Di set amputasi kita masih ada ini, silakan PPDS nanti kalau amputasi, diminta set amputasi, lalu diproteksi dengan ini. Ya, supaya soft tissue-nya tidak rusak ketika kita melakukan pemotongan dari tulang. Ujung tulangnya harus benar-benar rata dan halus ya, dilakukan bone file karena ini sangat menyakitkan sekali bagi pasien pasca operasi ketika menggunakan protesis apabila ujungnya tidak tumpul ya. Lalu jangan lupa apabila kita memotong itu harus kita diteteskan cairan ya, dibanjur dengan air. Jangan sampai ada berasap, terjadi thermal necrosis ya, nanti ujung-ujung tulangnya tidak baik penyembuhan. Jadi harus sambil memotong operator lalu di wash oleh asisten dengan normal salin. Inilah ya macam-macamnya. Ada amputation show, ada gigli show, ada amputation knife untuk pemotongan otot, ada tenotomy knife. Ini ada semuanya di kita ya, bisa digunakan dengan baik. Dan kadang-kadang mungkin residen harus membiasakan menggunakan ini ya, jangan buru-buru menggunakan power tool dengan oscillating show, itu kan sangat gampang sekali. Ini pun harus dicoba ya menggunakan ini. Belum tentu nanti di daerah ada oscillating show. Jadi harus menggunakan gigli show atau amputation, harus dibiasakan. Bagaimana kita menutup luka ini sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana hasil kita ke depan. Rawat perdarahan dengan baik, itu sangat penting, terutama arteri dan vena yang besar. Lalu kita satukan ototnya, kita harus putuskan apakah kasus ini kita akan lakukan miodesis atau kita akan lakukan mioplasti. Lalu setelah kita lakukan miodesis atau mioplasti, fascia kita satukan lagi dengan baik, diusahakan tidak tension. Lalu pada kasus tertentu kita gunakan drain, ya. Lalu tutup luka dengan gauze yang cukup, yang firm, dan dilakukan bandage ya dengan cara figure of 8 bandage supaya dia ujung stump-nya itu rounded. Ya. Nah ini mioplasti ya. Ujung tulang benar-benar harus tertutup dengan otot. Jadi hati-hati ini, benar-benar dilakukan mioplasti dengan baik, otot dorsal dengan ventral disatukan, medial dengan lateral disatukan pas di ujung dari tulang, sehingga tulang mendapatkan bantalan yang benar-benar baik. Ya. Lalu fasianya ditutup dengan rapi, jangan sampai tension, lalu kulitnya juga tidak boleh tension. Jadi diharapkan pistoning effect dapat kita dapatkan segera ya, pistoning effect ya. Jadi ujung stump-nya itu bisa digerakkan dengan baik di ujungnya. Itu sangat mempermudah sekali penyembuhan jaringannya dan bisa mempercepat kita untuk menggunakan prostesis. Jadi tidak asal-asal tertutup dan asal-asal selesai operasinya. Jadi benar-benar harus direncanakan dengan baik. Nah, kadang-kadang kita harus melakukan open amputasi ya, open amputasi. Terutama pada kasus-kasus infeksi, kasus crush injury yang kita belum bisa memastikan level dari amputasinya gitu ya. Lalu adanya kontaminasi yang sangat berat pada trauma tersebut sehingga kita ragu ini kira-kira nanti akan terjadi infeksi atau tidak gitu ya.
itu lebih baik kita lakukan open amputasi. Baik itu kita lakukan dengan inverted edge ataupun dengan circular. Ya. Tergantung bagaimana perencanaan kita nanti untuk melakukan tindakan repair stump pada tahap kedua. Wound dressing ya, itu harus kadang-kadang kita harus wound dressing secara soft ataupun kita dan rigid ya, soft dan rigid lah harusnya, bukan soft dan rigid. Jadi ujungnya itu kita harus padding dengan kuat dengan dressing yang cukup, lalu kita lakukan balut dengan elastic bandage ya. Ya. Kita perlu suatu yang rigid karena jangan sampai ada edema ya, edema seroma yang akan menyebabkan nanti penyembuhan lukanya akan lama. Lalu itu bisa kita dapatkan dengan bandage yang baik ya. Bandage yang baik. Harus latihan melakukan figure of 8 yang baik pada ujung dari stump. Ya. Nah, pada keadaan-keadaan ini cara kita membandage ya. Jadi harus dengan soft bandage, zero pressure katanya ya. Jadi jadi rigid tapi tidak terlalu ketat. Nanti, ya nanti. Jadi eh, kadang-kadang pada pada kondisi tertentu ada yang memahami yang perlu menggunakan plaster of Paris atau gips gitu ya pada ujung stump. Ya, jadi ada juga yang menganut begitu ya, pasang gips pada ujung stump supaya dia cepat rounded ya ujung stumpnya itu dan fix dia. Tapi kita di sini lebih menganut menggunakan bandage ya. Juga pada keadaan tertentu juga bisa pada yang menggunakan gips ini bisa memprevent fixed flexion deformity ya pada lututnya. Karena kadang pasien-pasien enak pada memposisikan pada posisi fleksi lalu terjadi flexion kontraktur dari sendi lutut. Post op care analgetik harus adekuat, pemberian antibiotik dan kadang-kadang kita butuh DVT profilaksis. Ya. Harus kita edukasi pasien bagaimana posisi sendi yang baik ya, untuk melatih supaya tidak terjadi kontraktur dari sendi-sendi di proksimalnya, kapan kita harus lepas drain dan memobilisasi pasien sesegera mungkin. Kita komunikasikan kepada staf, kepada sejawat rehab medik, kapan kita harus mempersiapkan merehab pasien untuk mobilisasi dan memfitting prostesisnya. Itu perlu kita komunikasikan dengan baik. Pembahasan prostesis ini juga akan panjang ini ya. Bagaimana pemilihannya, kapan dipasangkan, bagaimana kita merehabnya. Ini mungkin butuh kita undang sejawat rehab medik untuk membahas ini. Nah, apa komplikasi daripada kita melakukan tindakan amputasi ini? Bisa komplikasinya itu general ataupun spesifik ya. Apakah itu terjadi pendarahan, terjadi infeksi, spesifiknya bisa flapnya gagal ya, iskemik dia, lalu skin breakdown dan terjadi dehiscence, bisa ada residual pain, ada phantom limb dan lain-lain ya. Bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang spesifik dari ujung stump kita. Nah, ini ada lagi teknik ya menggunakan drain atau tidak itu kita harus pastikan gitu ya. Apabila memang kita lihat pada ujung stump kita masih ada woozing pasca operasi, lebih baik kita pasang drain daripada nanti hematom dan mengganggu penyembuhan dari ujung dari stump kita. Nah, apa itu phantom sensation? Ini harus hati-hati ya. Kita kasih tahu keluarga bahwa dan juga pasien kita edukasi preoperasi bahwa setelah operasi kemungkinan pasien masih merasakan bahwa kakinya itu masih ada. Jangan sampai pertama kedua pasca operasi pasien merasa kakinya masih ada lalu dia berdiri gitu ya, berdiri karena dia merasa masih ada kakinya. Nah, itu kita harus edukasi dengan baik. Karena memang walaupun kita sudah lakukan amputasi, itu jejak ekstremitasnya di susunan saraf pusatnya masih ada. Susunan saraf pusat masih menganggap bahwa ekstremitasnya itu masih ada ya, masih ada. Jadi pasien masih merasakan. Kadang pasien merasakan nyeri di ujung jarinya,
lalu pasien merasakan gatal gitu ya. Pasien masih bisa merasakan menggerak-gerakkan jarinya, walaupun sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini harus kita edukasi dengan baik pasien dan keluarga. Rehabilitasi ya, kembali diingatkan bahwa amputasi adalah permulaan dari rehabilitasi. Ya. Itu perlu kita persiapkan dengan baik. Bagaimana ujung stamnya, bagaimana desensitisasinya. Kita harus memaintain ROM di sendi-sendi proksimal supaya nanti prostesis bisa kita pasangkan dengan baik. Lalu ekstremitas yang lain juga harus kita persiapkan. Kekuatan ekstremitas yang lain harus kita tingkatkan. Karena pasien untuk ekstremitas atas kita harus lakukan rehabilitasi dan muscle strengthening karena dia akan memegang tongkat nanti. Ya, sementara sebelum dilakukan pemasangan prostesis dan pasien juga akan mobilisasi menggunakan ekstremitas atas. Ekstremitas bawah sebelahnya juga menjadi tumpuan ya, menjadi tumpuan. Jadi harus kita perkuat ekstremitas bawah. Jadi rehabilitasi preoperasi itu sangat penting sekali. Lalu bagaimana penerimaan ya, self reliance dari pasien harus kita jaga dan tingkatkan supaya pasien bisa menerima keadaannya dan bisa optimis untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, ini harus diedukasi dengan baik, bagaimana keluarga mensupport, sehingga pasien bersemangat untuk melakukan rehabilitasi pasca operasi. Selanjutnya, bagaimana kita merencanakan prostesis ya. Residen bedah dan ortopedi juga harus memahami jenis-jenis prostesis, ya apa pilihannya, berapa levelnya, supaya bisa mempersiapkan dengan baik. Karena kita ketahui sejawat rehab medik kita kan kadang-kadang belum bisa ya mengcover ini secara 100% ya, karena memang jumlahnya masih sangat minimal, jadi kita harus sangat memahami ya bagaimana penggunaan prostesis ini dengan baik, bagaimana merehab pasien pasca operasi dengan baik, sehingga pasien bisa optimal pasca operasinya dan bisa menggunakan ekstremitasnya lebih maksimal lagi. Perlu pembahasan yang lebih mendalam, mudah-mudahan nanti bisa kita undang sejawat rehab medik kita untuk membahas mengenai bagaimana preoperasi dan pasca operasi rehabilitasi pada pasien-pasien pada pasien amputasi dan apa saja jenis-jenis protesis yang bisa digunakan. Mungkin itu pembahasan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini sebagai pengantar dasar-dasar dari amputasi, dan mudah-mudahan berikutnya bisa kita lanjutkan dengan masing-masing level amputasi secara teknik operasi dan rehabilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Dok. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Kita masuki pada sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Mungkin kita nanti akan mempersilahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan PPDS. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum dok, Waldi bertanya dok. Salam, silakan Aldi. Baik dok, tadi disebutkan bahwa ada dalam perawatan luka amputasi itu ada secara open. Yang ingin kami tanyakan, apa penilaian klinis kita dok memutuskan untuk repair stump-nya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Aldi. Nah, ini memang harus kita perhatikan dengan baik ya. Setelah kita melakukan open amputasi, setelah itu kita rawat luka pasien, dalam follow up-nya kita harus memutuskan kapan kita akan lakukan tahap kedua atau repair stump ya. Nah, apa indikator kita? Indikatornya adalah yang pertama adalah indikator secara umum, secara general, dan indikator secara lokal ya. Indikator general tentunya kondisi pasien. Bagaimana kondisi pasien? Tanda-tanda infeksi secara general ada atau tidak ya? Ada atau tidak? Apakah ada tanda-tanda infeksi? Pasien tidak ada demam gitu ya. Lalu status gizi pasien baik ya. Vital sign-nya, tensi dan apanya juga baik. General condition-nya harus baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah status lokalis. Lukanya tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Tidak ada pus ataupun katakanlah minimal lah gitu ya. Pusnya, lalu kulitnya atau ototnya sudah mulai ada granulasi gitu ya. Itu tidak ada tanda-tanda infeksi, tumor, robor, kalor, fungsi lesia dan lain-lain sudah sangat minimal.
Itu bisa kita pertimbangkan. Lalu laboratoris ya, laboratoris. Jadi ada klinis dan laboratoris. Klinis, general, lokal. Laboratoris kita cek leukositnya sudah normal ya. Lalu albuminnya ya, albuminnya sudah di atas 3. Tidak boleh kita meriperstam pada pasien yang albuminnya rendah ya, rendah. Kita harus kejar albuminnya bagus ya, tidak ada tanda infeksi, leukositnya bagus, CRP-nya sudah negatif atau sudah menurun, albuminnya baik ya, albuminnya baik, baru kita bisa putuskan kita meriperstam. Jadi kalau ditanya apa indikator kita tahap kedua untuk riperstam? Klinis, laboratoris. Klinis, general, lokal. Laboratoris sudah memenuhi kriteria laboratoriumnya. Nah, baru bisa kita putuskan untuk kita lakukan tindakan riperstam. Gitu ya, Dr. Waldi ya. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih kepada Dr. Waldi. Ada rekan-rekan residen yang lain, dipersilakan jika ingin bertanya. Assalamualaikum dok. Salam, silakan. Izin bertanya dok atau dok terkait tentang pemilihan tindakan miodesis dan mioplastis tadi dok. Kira-kira apa pertimbangan kita dok untuk melakukan miodesis dan kapan kita hanya melakukan mioplastis saja dok? Terima kasih dok. Baik. Secara umum, kapan kita memilih miodesis mioplasti? Biasanya tergantung indikasi kita mengamputasi. Apakah amputasi kita ini adalah ischemic limb atau non ischemic limb? Itu yang pertama. Ya, pada pasien yang non ischemic itu kita bisa lakukan miodesis, ya, miodesis. Pada pasien yang ischemic limb itu kita lakukan mioplasti. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi yang ingin kita capai. Pada pasien-pasien yang komponen-komponen otot tertentu itu karena level amputasinya terlepas dari insersinya, itu harus kita desiskan lagi. Contohnya amputasi pada ekstremitas bawah pada femur misalnya, transfemoral. Itu terpaksa kita lakukan ultrashort. Kalau kita lakukan ultrashort, itu biasanya otot adduktor magnus itu terlepas dari insersinya. Gitu ya. Nah, ini berbahaya. Kalau kita biarkan saja, nanti pasien pasca operasi akan menempatkan ekstremitasnya pada posisi abduksi. Bisa kita bayangkan bagaimana prostesis terpasang tapi pasien ngangkang. Gimana mau jalan, ya kan? Nggak bisa dia. Jadi otot aduktornya harus kita desiskan lagi ke tulangnya. Supaya ekstremitasnya kembali pada posisi netral. Ya, pada posisi netral. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kita. Begitu juga pada ekstremitas atas. Kita ultrashort pada humerus. Berarti insersi dari pectoralis mayornya terlepas, misalnya terlepas. Itu kita miodesis lagi, pec majornya. Supaya ekstremitas atasnya aduksi lagi atau netral lagi. Nah, itu. Jadi pertimbangannya apakah iskemik non iskemik. Yang kedua fungsi, ya, fungsi dari otot-otot tertentu yang masih kita butuhkan dalam pergerakan dan memposisikan dari ekstremitas supaya nanti bisa menggunakan ekstremitasnya dengan baik. Itu ya, Altaf ya. Silakan, yang lain. Pada rekan-rekan presiden yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Masih ada cukup waktu untuk sesi diskusi. Izin bertanya dok. Silakan. Ya Raffi dok. Pada amputasi di jari dok mau tanya. Kan salah satu prosedur yang dilakukan yang pernah saya lihat itu kita mengikis kartilagonya dok. Nah, proses pengikisan kartilago ini apakah rutin dilakukan? Dan kalau tidak kita lakukan ini, apakah akan berdampak
ke depannya pada pasien atau bagaimana, Dok? Ya. Terima kasih, Dok. Baik, ini berarti pada kasus disartikulasi ya. Disartikulasi. Ya. Pada kasus disartikulasi, kita akan memotong atau mengamputasi selevel sendi ya, through joint. Akibatnya nanti kita akan ketemu ujung tulang yang masih dibungkus cartilage ya, cartilage. Nah, itu cartilage kita harus lakukan denudasi nama ya, kita denude dia. Denude. Kita kikis kikis cartilage-nya tersebut. Kenapa harus kita kikis? Kita perlu memahami bagaimana cartilage itu mendapat makanan. Ya. Cartilage mendapatkan makanan adalah dari cairan sinovium dengan mekanisme pumping. Dengan kita menggerakkan sendi kita, cairan sinovium akan berimbibisi dan difusi ke dalam cartilage sehingga dia dapat makanan. Karena cartilage kan avaskuler, ya. Dia dapat makanan dari cairan sendi. Apabila kita lakukan disartikulasi, sumber makanannya hilang, ya. Sumber makanannya hilang. Sehingga dia akan terjadi iskemik dan nekrosis. Itu akan memicu terjadinya infeksi nanti. Ya, memicu terjadinya infeksi. Sehingga lebih baik kita buang cartilage-nya karena juga tidak ada gunanya. Sehingga dia nanti tidak mendapatkan makanan, dia menjadi sumber infeksi di situ. Ya, lisis dan infeksi. Jadi kita buang dia. Itu alasannya kenapa kita harus melakukan denudasi ya. Kita denude ya, kita buang cartilage-nya pada tindakan-tindakan disartikulasi. Itu ya. Terima kasih, Dok. Dan juga satu lagi alasannya, dengan kita melakukan pembuangan cartilage, soft tissue yang kita lakukan myodesis ataupun myoplasty bisa menempel dengan baik di ujung tulangnya ya. Bisa menempel dengan baik di ujung tulangnya. Karena cartilage itu juga akan menghambat terjadinya penyatuan soft tissue antara tulang dengan ototnya ya. Baik, silakan. Terima kasih pada Dr. Rafli. Pada rekan-rekan residen yang lain dipersilakan jika ingin bertanya. Izin bertanya, Dok. Silakan. Dengan Fadli Rahmat, Dok. Izin bertanya, Dok. Fadli, Tadi silakan. dijelaskan, Dok. Tadi dijelaskan ada kalanya pada saat amputasi kita melakukan penggunaan anti-DVT, Dok. Sebenarnya untuk penggunaan anti-DVT ini apa indikator kita menggunakannya, Dok? Kemudian yang kedua, kapan waktu yang tepat kita bisa mulai mengkonsultasikan ke sejawat rehabilitasi medik untuk pasien-pasien yang dilakukan amputasi, Dok? Mungkin itu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Ya, anti-DVT terutama kita gunakan pada kasus-kasus ischemic limb. Ya, pada kasus-kasus ischemic limb, indikasi ischemic limb. Karena pasti tidak hanya di level amputasi kita, ya, level amputasi kita, di tungkai sebelah juga cenderung berisiko terjadinya DVT. Karena pasien akan imobilisasi pada beberapa saat, ya. Terutama pada pasien tua, ischemic limb, itu kita berikan anti-DVT. Baik untuk ujung stam kita ataupun untuk ekstremitas di sebelahnya supaya karena akan imobilisasi dan tidak terjadi DVT. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya mengenai kapan kita konsulkan ke rehab medik. Konsul rehab medik harusnya mulai dari preoperasi. Mulai dari preoperasi terutama pada kasus-kasus yang elektif itu sudah kita konsulkan ke rehab medik. Supaya pasien sejak rehab medik sudah melakukan persiapan preoperasi. Apakah itu muscle strengthening, memilih prosesis yang kira-kira cocok apa, sehingga dia bisa mengusulkan berapa level amputasi yang optimal, gitu ya. Lalu mengedukasi pasien. Ya, jadi kita konsulkan idealnya preoperasi pada kasus-kasus yang elektif, dan pasca operasi sesegera mungkin pasca operasi untuk kasus-kasus yang emergensi. Gitu ya, Fadli. Terima kasih, Dok. Pada rekan-rekan yang lain dipersilakan jika ingin bertanya.
Izin bertanya dok, Mulfa dok. Silakan, Mufa. Pada amputasi dok, kan ada yang istilahnya MACE itu dok, yang myocardial adverse cardiac event itu dok. Nah, apakah maksudnya setiap pasien dengan amputasi yang itu apakah kita berikan profilak dulu gitu dok, untuk mencegah terjadinya kejadian infark miokard pada pasien dok? Ya, tentunya itu diberikan pada pasien-pasien yang berisiko ya, pasien-pasien yang berisiko terjadi infark miokard. Makanya eh, asesmen preoperasi itu sangat penting sekali. Apa penyebab terjadinya eh, kelainan pada tungkai tersebut yang menjadi indikasi operasi? Apakah ada keterkaitan pada kelainan pada jantungnya? Apakah pasien ada atrial fibrilasi yang menyebabkan gampang terjadi trombus, gitu ya, terjadi trombus, atau bagaimana kondisi jantung pasien preoperasi yang berisiko terjadinya iskemik miokard. Nah, ya asesmen itulah ya yang perlu kita asah. Pada pasien-pasien yang berisiko perlu kita berikan. Nah, tentunya dengan berkoordinasi dengan sejawat kardiologis ya untuk pemberian tersebut. Apabila tidak, ya tidak biasanya. Pada anak muda trauma apa tidak perlu. Tumor itu tidak perlu. Pada kasus-kasus yang iskemik limb karena penyebab-penyebab trombus itu perlu kita berikan biasanya. Terutama yang berisiko ada juga komorbidnya kelainan pada jantung. Ya. Terima kasih. Ya. Baik dok. Mungkin tadi dengan pertanyaan terakhir dari Mulfa, berakhir sudah sesi diskusi kita pada pagi ini dok. Eh, untuk terakhir kita persilakan kepada Kepala Departemen Ilmu Bedah, Dr. Kak Daan, untuk memberikan sedikit sambutan dok. Kepada Dr. Daan dipersilakan. Terima kasih Dr. Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita ikuti dari awal ke akhir tadi. Saya kira ini materi yang sangat menarik ya, secara basic bagaimana amputasi dilakukan. Saya kira ini materi yang menarik. Mungkin kalau masih ada kurang-kurang nanti ini dimonitor di YouTube ya untuk PPDS dan Dr. Buddha yang masuk konsulen seperti saya ini yang sudah lama mungkin ya tidak melakukan amputasi. Ya, ini terima kasih Dr. Rizky atas ilmu dan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Sangat baik sekali dan mudah dimengerti. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Daan. Dengan berakhirnya sambutan dari Dr. Daan tadi, maka berakhir pula kuliah subuh kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Rizky yang telah memberikan dan bersedia untuk meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita sehingga kita mendapatkan basic-basic dari amputasi ini sendiri yang sangat lengkap. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, terutama pada para residen. Terima kasih banyak, Dok. Dengan demikian saya akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Daan. Ya, sama-sama Dr. Rizky, seluruh PPDS. Ini Dr. Reno di bintangnya, moderator hari ini. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.